Ya, Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa mulai digelar di Surabaya, Jawa Timur, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kemungkinan besar akan kembali menjadi Ketua Umum PKB untuk 5 tahun ke depan. Lalu bagaimana posisi PKB 5 tahun ke depan? Apakah tetap konsisten koalisi dengan Jokowi Yusuf Kala? Untuk menjawabnya, rekan Indiarto Priyadi akan berbincang dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar langsung dari Arena Muktamar di Surabaya, Jawa Timur. Indiarto. Bayu Paramita, hari ini saya melihat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersenyum terus-menerus ketika bersama dengan para pimpinan PKB, baik yang dari daerah maupun dari pusat. Yang pasti salah satunya adalah karena perolehan suara pada pemilu legislatif. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, Caimin, selamat malam, terima kasih bersama kami. Ada dua hal yang kami tunggu untuk muktamar. Pertama adalah mau apa PKB dalam 5 tahun ke depan tentunya. Yang kedua, siapa yang akan memimpin PKB berikutnya? Kita balik aja pertanyaannya. Nggak ada yang berani mimpin PKB selain Caimin. Apa pendapat Anda? Kalau tadi tulisannya calon terkuat, saya bilang calon tunggal. Ya, kita bersyukur Pak Indi bahwa muktamar kali ini penuh rasa syukur dan kebahagiaan karena perolehan PKB di Pileg naik 100%, kemudian Pilpres bisa menopang kemenangan Pak Jokowi secara signifikan. Dan banyak sekali perolehan DPRD yang di luar dugaan ya. Kalimantan Timur tiba-tiba dapat 5 dari 0. Ini membuat optimisme baru bagi muktamar kali ini, dan peserta hari ini sudah mulai datang lengkap dari seluruh tanah air. Kumpul sampai besok pagi itu 5.000 peserta, tentu semua semangat menyambut muktamar ini. Dan tentu kalau ditanya siapa ketua umumnya, normatifnya memang baru besok malam yang akan melalui tahapan 2 ya. 2 tahapan, yang pertama pencalonan, yang kedua pemilihan. Pandangan DPW semua terhadap siapa yang akan memimpin PKB ya, tentunya kan? Itu pandangan itu mulai siang. Ya. Kalau saya tentu sebagai kader ya, apapun keputusan tertinggi ini ya kita harus siap. Sekali lagi, nggak ada yang berani melawan mencalonkan nama selain Caimin. Kalau itu terjadi, Anda menerima sebagai sebuah tantangan atau sudah seharusnya saya memimpin PKB lagi? Sebetulnya kita terbuka ya, siapapun kalau mau punya kesiapan dalam muktamar ini untuk taruhlah bersama-sama, siapa yang akan mencalonkan selain saya, kita welcome. Tapi pada dasarnya ada kondisi psikologis yang bagus yang membuat saya terharu adalah pada dasarnya tidak beraninya muncul para calon ini karena takut ada gesekan. Karena ada suasana muktamar, kongres, munas, di mana-mana biasanya gesekan-gesekan terjadi. Nampaknya semua ingin smooth. Sehingga saya terharu kalau saya nggak mau keterlaluan ini. Saya diharap bisa mengisi kebersamaan ini, keinginan untuk suasana kondusif tanpa persaingan. Dan biasanya dari muktamar atau munas itu merayu cabang dengan segenap cara. Alhamdulillah hari ini cabang-cabang itu ya yang penting produknya bukan orangnya gitu. Dalam pandangan Anda tadi yang disampaikan lewat Majelis Permusyawaratan Wilayah, Anda mengatakan ini adalah sebuah bekal yang sekarang ini perolehan yang kenaikan 100% ini. Berikutnya adalah bagaimana membuat PKB ini lebih hebat lagi. Bahkan Anda sebut sebagai kalau bisa mengalahkan Partai Golkar. Ya. Apa bekalnya? Ya tentu kalau rujukannya Al-Quran itu ada surat Ibrahim ayat 24. PKB ini harus menjadi pohon yang akarnya menghujam ke tanah. Dan itu kita sebut sebagai NU ya, menghujam akarnya ke bawah NU, kemudian akar dan daunnya menjulang ke angkasa. Itu kekuatan di luar NU. Bukan beringin tapi ini kan? Bukan. Nah, kekuatan yang menjulang ke angkasa ini masuknya Pak Rusdi, dukungan Pak Haji Roma, dukungan semua kalangan artis. Ini membuat kita optimis. Tugas dari akar yang menghujam ke bawah yang kokoh harus dibantu dengan PKB bisa diterima semua kalangan, usia, muda, tua, kemudian golongan segmen. Ini tantangan yang sangat serius yang harus kita siapkan dengan optimal. Sehingga DPC yang berjumlah 510 DPC ini semua kita harapkan pulang membawa tugas
dan bekal untuk menopang pohon PKB yang insya Allah besarnya lebih besar dari pohon beringin. Faktanya kaum Nahdliyin juga ada rumah lainnya namanya P3. Rebutannya gimana nih? Ya, kira-kira rumah yang asli dilahirkan PBNU itu ya memang PKB. Kalau dulu memang P3 mengklaim begitu, tapi kita tidak masalah karena P3 juga diisi dari berbagai kalangan. Nah, karena itu tentu kemampuan dan kecerdasan serta inovasi kawan-kawan DPC ini harus melampaui partai lain. Gitu. Taruhlah Anda mengatakan tadi bahwa ada Kalimantan yang juga sudah punya suara, tapi basisnya masih di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Ketika bicara tentang mau sebesar apa PKB, tentu bicara tentang dia tidak boleh eksklusif tapi inklusif. Berada di posisi semua. Apa yang ditawarkan untuk mereka? Ya, muktamar kali ini muktamar yang mengusung tema yang menjadi ideologi Nahdliyin, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Islam yang bisa menjadi penyangga, penguat persaudaraan, kebersamaan, keutuhan, integrasi dari berbagai golongan. Jangan lihat agamamu apa, tapi lihat prestasinya apa. Jangan lihat kamu hitam atau putih, tapi lihat prestasinya. Itu satu doktrin baru yang harus berkembang di kalangan Islam Indonesia, supaya tidak ada lagi kelompok-kelompok keras atas nama agama, perpecahan, konflik. Itu tema yang kita usung, sehingga rahmatan lil alamin, penengah, penyelesai konflik itu akan menjadi kekuatan PKB dan NU. Disitulah kita berharap PKB menjadi solusi di tengah munculnya ISIS, radikalisme, dan berbagai konflik agama. Besok yang pasti dalam acara muktamar akan hadir Presiden terpilih Jokowi dan Wapres terpilih JK. Tentu saja menarik adalah apa yang akan disediakan oleh PKB dalam pemerintahan mendatang. Pertanyaan itu akan saya tanya saat lagi. Kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi.